Assalamualaikum teman-teman. Kita ini lagi on the way ke Hauda. Ada acara wisudanya kakak Ulfi. Alhamdulillah kakak Ulfi lulus. Dan kita di sini berlima aja sama mertua. Dan suami nggak ikut karena harus kerja. Tapi suami kakak dia nunggu nanti di sana ketemuannya di Hauda aja karena pulang kerja biar nggak bolak-balik gitu ya, dia langsung di sana aja nunggunya. Over 600 meter ga bij de rotonde rechtdoor naar de provinciale weg de N210. Tapi nanti yang boleh masuk itu cuman aku, suami kakak Ulfi sama Ulfi. Jadi nggak boleh semuanya masuk ke dalam karena musim corona ya, jadi semuanya dibatasi, nggak boleh rame-rame ke dalam gedung gitu. Zit jij in hetzelfde gebouw waar Marielle ook les heeft gehad? Ja. Ben ik daar wel eens geweest voor Marielle's diplomering. Ja. Oh, op de plek ya. Oh, echt waar? Ik raak van Gouda altijd helemaal in de war. Ja? Altijd. Ja. Dan weet ik niet meer waar ik ergens in Gouda ben. Oh. Volgens mij is die kant op maar extra. Denk ik. Dan yang di wisuda juga cuma 3 orang ya. Jadi 3 orang dan cuman boleh bawa 2 orang aja ya ke dalam. Alhamdulillah cuaca cerah banget sekarang karena sekarang ini masih musim panas teman-teman. Ini teman-teman bentar lagi, paling 10 menit lagi kita nyampe ya. De hoeveelheid ging je een beetje overspoelen. Om die reden heb ik vorig jaar najaar ook de stage bij de GGZ gestopt. Zo, want dat wil ik even niet. Dat is voor mij op dit moment niet de goede plek om stage te lopen. En toen ben je verder gegaan met een stage in de thuiszorg bij zorgpartners. Nou, en dat was helemaal niet. Dat was helemaal ook. Ik ben weer even terug op de plek waar ik me oké voel, waar ik verder kan als stagiaire. Dat ik de belangen van zorgvragers centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen. Dat ik zorgvragers geen schade zal toebrengen. Dat ik geheim houd wat mij in vertrouwen is verteld of mij ter kennis is gekomen en waarvan ik kan begrijpen dat het van vertrouwelijke aard is. Dat ik mijn eigen kennis en vaardigheden en die van collega's zal bevorderen. Dat ik de grenzen van mijn deskundigheid en verantwoordelijkheid erken. Dat ik mij inzet voor een goede samenwerking met andere zorgverleners. Dat ik mij binnen het kader van mijn beroepsuitoefening inzet voor de bevordering van volksgezondheid en het welzijn van de samenleving. Dat ik het beroep van verpleegkundige hoog houd. Dat ik de beroepscode van verpleegkundigen als leidraad voor mijn handelen zal gebruiken. Ja, dat beloof ik. Dan gaan we over tot het thema. Deze voor jou, alsjeblieft. Omdoen. En van harte gefeliciteerd namens het hele team. Ja, dankjewel. Geweldig. Wat ga je doen trouwens? Waar ga je werken? Ik blijf dus in het thuiszorgwerken en ook bij de GMPA. Super. Dat Die combinatie die ja, bevalt komt, ja. prima. Ja. Het is je op het lijf geschreven. Ja.
Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik heb hier ook iets voor je eigenlijk. Ik wil graag voor alle drie een Ja, applaus. Want zo de speeches even gehoord hebben, is het toch wel een hele prestatie om hier toch wel te zitten. Doe teteh Kirana. Veel plezier met kakak. Doe ya teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, alhamdulillah kita di rumah cuman berdua aja ya, karena anak-anak semua pada ikut nginep di kakaknya. Nah, saya di sini ada waktu untuk menceritakan dikit setidaknya tentang pendidikan kakak Ulfi ya, yang hari ini alhamdulillah lulus di akademi. Saya cukup bangga ya dan merasa bersyukur ya, karena kakak Ulfi itu istilahnya SD, SMP, SMA itu nggak di sini, tapi lulus dengan nilai yang bagus gitu ya. Nah, saya ceritain dulu dari awal. Waktu datang ke sini itu kita tahun 2014. Ya, baru lulus SMA. Waktu ke sini dia masuk ke sekolah untuk bahasa ya, untuk bahasa dulu. Diperdalam bahasanya dulu, karena kalau di Belanda itu penting ya, kalau kita mau kerja di Belanda itu yang penting itu bahasa. Nah, dia masuk ke sekolah 2 tahun. Sekolahnya itu terutama bahasa ya, diperdalam bahasa, tapi tetap ada matematika, ada kayak gitunya, tetap ada fisika, ada kesenian, ada, cuman bahasa yang diperdalamnya. Dan tahun pertama dia berprestasi di kelasnya, lalu tahun kedua dia digabungin untuk sama anak-anak yang lain yang berprestasi ya. Terus alhamdulillah tahun kedua 2 tahun dia lulus dengan nilai terbaik. Waktu itu gurunya sempat ngasih saran gitu untuk masuk untuk menjadi asisten dokter, cuman emang anaknya kayaknya kurang serak gitu ya, karena sebelum dia masuk untuk kuliah, jadi di sini itu dia belajar untuk mengenal pekerjaan apa yang dia mau. Misalkan dia jadi asisten dokter, dia di sana misalkan kerja atau dia sambilan kayak gini, asisten dokter tuh kayak gini kerjaannya. Terus ke dokter gigi juga dia ikut gitu ya. Di sini namanya monohigienis gitu ya. Monohigienis itu untuk perawatan gigi kayak gitu, cuman dia nggak mau gitu ya. Akhirnya dia mau jadi perawat, dan alhamdulillah 4 tahun dia bisa menyelesaikannya. Itu perawat itu ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi itu yang 4 tahun itu yang maksimal, yang emang yang paling baik itu 4 tahun gitu menyelesaikannya. Itu, dan alhamdulillah dia bisa lulus tepat waktu, walaupun di masa-masa corona ya. Waktu kemarin, waktu seminggu sebelumnya sih dia telepon aku gitu ya, sambil nangis, "Bunda, alhamdulillah kakak lulus," gitu. Kayak gitu ya, nangis saking senangnya dia ya. Alhamdulillah lah, kerja keras dia dapat dapat lulus. Terus yang aku sukanya dari dia tuh bahasa Belanda itu di sini tuh susah banget bahasa Belanda itu, karena nggak gampang gitu ya. Banyak orang di sini, orang luar gitu yang udah di sini udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi emang kalau bahasa Belanda itu susah. Mereka itu bahasanya tuh kadang masih belepotan, masih belum, aksennya belum dapat. Tapi si kakak itu bukan ngebanggain ya, aku juga sendiri nih di sini mau 6 tahun, tapi kayaknya bahasa Belanda aku tetap aja gitu, basic banget gitu. Tapi dia udah, ya maklum lah, dia belajar, dia ada akademi gitu, jadi dia bahasanya kalau orang fasih, kalau orang kita bilangnya fasih atau fluence gitu ya. Dan saya meminta doa untuk teman-teman supaya kakak Ulfi bisa menggunakan ilmunya buat, khususnya buat dia, umumnya buat orang-orang sekelilingnya, bisa membantu orang kayak gitu. Sekian dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.